Tuh, motoin alamat rumah gua ngapain tuh? Indodana. Tuh. Tuh, Ambon ini, tuh. Tuh. Ngapain moto-motoin rumah gua tuh? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Indodana buat gempar lagi beberapa desa-desa, datangin mereka yang nggak pernah galbay. Nah, seperti apa kronologinya dan bagaimana solusinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Seperti yang banyak sekali beredar ya di internet, dan saya yakin selain pinjol kalian juga pasti punya pinjaman-pinjaman lain, baik itu leasing, multiguna, kredit HP, kredit mobil dan segala macamnya. Jadi ada seseorang yang membagikan dia dapat surat kejaksaan dari leasing yang mana ini penagihan karena sudah gagal bayar. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa ya jaksa menandatangani surat pengadilan yang mana setahu dia itu jaksa nggak bisa menandatangani informasinya ya. Nah, ini buat kalian pengetahuan seandainya ini terjadi pada kalian juga. Jadi waktu itu aku dapat undangan ke kejaksaan. Ini bukan soal emas ya, Bray. Buat leasing yang melakukan penagihan dengan cara mengirimkan surat seperti ini, aku cuman ngasih saran sama kalian. Nggak semua orang punya mental yang kuat. Karena apa? Orang yang udah resign udah pasti nggak terima gaji lagi. Karena apa? Fasilitas pinjaman yang lama pasti dipotong dari gaji. Belum lagi yang dana pensiunannya ditahan. Dan udah pasti kalau orang resign ataupun nggak kerja lagi memperbaiki kondisi finansialnya. Terus kalian ngasih surat kayak gini, apa nggak makin down dia ya kan? Terus aku sebagai orang awam mau nanya, apakah boleh jaksa sebagai kuasa hukum multifinance? Kalian kan anak perusahaan, bukan BUMN. Izin. Nah, dari info ini sebagai tambahan informasi buat kalian semuanya ya. Dari Datun itu adalah kasus perdata dan tata usaha negara, itu kepanjangannya ya. Melalui Kejaksaan Pengacara Negara sebagai kuasa hukum, jika perusahaan finance leasing masih terafiliasi dengan Bank Himbara, BUMN itu sah dan ada kewenangan. Namun jangan khawatir Bang Bray, ikuti rangkaian proses hukumnya saja nggak apa-apa. Endingnya digugat perdata uang prestasi atau gugatan sederhana uang prestasi. Apalagi fasilitas pinjaman sistem potong gaji. Sampaikan saja masih ada itikat baik dan misal kondisi finansial sudah stabil, minta permohonan pelunasan dengan keringanan dan angsuran ke nomor rekening pinjaman semampunya bank agar ada historical itikat baik. Tetap semangat ya. Nah, ini teman-teman ya, tutorial yang bagus sekali buat kalian untuk mengetahui kasus perdata itu seperti apa. Kalau untuk pinjaman ke perbankan atau multifinance atau leasing itu bisa sampai ke kejaksaan, tetapi kasus tetap seperti ini, one prestasi digugat dan tidak akan masuk penjara. Nah, sama halnya juga dengan pinjol yang kasusnya juga masih masuk dalam kategori perdata. Gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat leasing-leasing yang memang di bawah naungan dari perbankan banyak ya. Salah satu contoh seperti Adira, itu kan di bawah naungan dari Bank Danamon, kemudian lagi BAF, Pusan ataupun BIF dan segala macamnya. Itu pasti di bawah naungan dari perbankan ataupun anak perusahaan dari perbankan. Nah, kalau udah gagal bayar otomatis di dalam perjanjian, semua perjanjian leasing ataupun multifinance itu akan bisa mengajukan yang namanya ke kuasa hukum ataupun ke legal. Berarti teman-teman ya, itulah mengapa saya selalu sampaikan kalau kalian emang punya tagihan perbankan, baik cicil mobil, motor, cicil HP, cicil TV, itu semua berbeda dengan pinjol. Jadi jangan samaratakan.
yaitu berbeda semuanya dengan pinjol. Mereka bisa menyita semua agunan kita ataupun barang yang sedang kita cicil. Ya, karena banyak sekali orang mengatakan gagal bayar pinjol. Itu kalau gagal bayar di sini juga sama, gagal bayar di sini juga sama. Itu beda, teman-teman ya. Jadi tolong jangan disamaratakan. Yang bisa menghapus bukukan itu pun hanya juga pinjol. Pinjol legal. Pastikan kalian hafal 94 pinjol. Jadi kalau di luar dari 94 itu seperti kayak Kredivo, HCI, Indodana itu pasti jarang sekali melakukan yang nama hapus buku. Karena mereka jelas di bawah naungan dari perbankan juga dan di bawah naungan dari multifinance mereka sendiri. Beda dengan kita. Gitu teman-teman ya, beda dengan pinjaman konsumtif ataupun pinjol-pinjol yang legal di 94 pinjol itu. Gitu teman-teman ya. Jadi biar bisa kalian bedakan, ini sebagai pengalaman kalian dan saya yakin kalian yang menggunakan pinjol pasti juga mempunyai cicilan-cicilan lain. Gitu ya. Sama halnya seperti yang baru-baru ini terjadi di Indodana. Ada seorang teman yang mengaku dia tidak punya tagihan di Indodana. Ya, tetapi dia ditagih nih sama DC Indodana yang datang ke rumahnya tanpa mempertanyakan babi ibunya, tanpa bisa menunjukkan datanya. Dia teriak-teriak di luar, foto rumahnya, bahkan menakutin si isi orang yang ada dalam rumahnya. Nah, seperti ini kasusnya lagi rame. Indodana tolong ya, tiba-tiba ada orang gak dikenal ke rumah gue. Orang Ambon motoin foto gue dengan nada mengancam, fotoin rumah. Ada orang minjem dari aplikasi lo dengan menggunakan alamat gue. Nyokap gue sampai takut. Orang Ambon ini sampai mengancam keselamatan keluarga gue, ngaku-ngaku ia menguasai kampung Melayu sampai Mataram. Tolong sistem Indodana diperbaiki dong dalam menyimpan data alamat asli plus KTP untuk autentikasi. Hanya KTP tapi tidak dibarengi alamat asli akan jadi seperti ini. Nah, kita lihat videonya. Tuh, motoin alamat rumah gua ngapain tuh? Indodana. Tuh, Ambon ini, tuh. Ngapain moto-motoin rumah gua tuh? Tuh, udah, gua keluar. Langsung gua samperin tuh orang. Maksudnya apa nih? Oke, nih gua samperin nih. Malah dia yang ngotot. Begitu malah lu yang ngotot. Udah salah ngotot. Udah nggak lapor RT RW, motoin alamat rumah gue. Ternyata ada juga kasus yang sama. Kak, ini kasus sama kayak aku. Ada orang pakai alamat rumahku dan utang ada di mana-mana. Seingatku udah 3 aplikasi yang samperin ke rumah, tapi syukurnya datang dengan baik. BTW lapor polisi udah belum Kak? Soalnya itu serem banget. Takutnya mereka balik lagi dengan banyak orang. Dan ada juga pengalaman yang sama. Saya juga pernah krediwan, tiba-tiba ditagih ada pinjaman, ternyata ada yang edit KTP saya. Nicknya sama, cuman fotonya beda. Kok bisa ya kayak gitu dilolosin? Saya sekali lihat aja udah tahu itu editan. Terus lapor ke email resmi krediwan, disuruh kirim foto KTP sama saya selfie pakai KTP. Apa-apaan ini? Ternyata bukan hanya satu, banyak kejadian yang sama. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi ini terjadi era Jabodetabek. Buat yang tidak punya galbay, tapi kalian merasa nama kalian, identitas kalian, alamat kalian dipakai oleh orang lain, jangan pernah takut untuk melaporkannya. Tapi dengan segala bukti-bukti bahwa memang kalian tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut. Di HP kalian pun tidak ada pun transferan yang menunjukkan ya bahwa kalian ada transferan dari bank ataupun pinjol-pinjol yang dimaksud. Seperti contohnya Indodana itu sendiri. Jadi yang buat ada galbay di Indodana seperti ini, jangan pernah takut laporkan segala macam tindakannya. Jangan pernah takut untuk menyimpan segala bukti-buktinya. Kalau jelas ini sudah menyangkut harga diri keluarga kalian, kalian bisa laporkan ini semuanya kepada OJK ataupun kepada polisi ataupun juga kepada AFPI ya. Bukan hanya 1-2 orang yang terjadi seperti ini, banyak. Dan juga bukan hanya satu aplikasi, banyak katanya. Ada yang dari Pinjaman Go, ada yang dari Kredivo, kemudian sekarang Indodana. Banyak yang mengatakan
rata-rata KTP-nya itu benar atas nama dia, tapi fotonya berbeda dan rekeningnya berbeda. Nah, ini bisa jadi acuan kalian. Jangan akui segala hutang yang bukan milik kalian. Jangan takut untuk bersuara, karena semakin kalian diam, data kalian yang lolos ini akan terus digunakan oleh mereka-mereka di atas sana selanjutnya. Dan saya yakin yang bisa melakukan ini semua hanya orang dalam yang mempunyai data lengkap diri kalian. Jadi buat sekarang kalian yang tidak pernah merasa punya hutang, jangan pernah takut untuk bersuara. Kalau lapor OJK, AFPI, dan juga pinjolnya merasa didiamkan, langsung viralkan. Saya yakin akan banyak sekali orang yang mendukung karena rata-rata kebanyakan memiliki kasus yang sama. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.